Nah, ini contoh ketua DPK Kecamatan Raja Basah. Inilah caranya. Jangan ikut aja, nyalar otak itu. Jangan langsung dari DPP. Tugas kita semua untuk mengawasi ini. Kita sebagai lembaga kontrol sosial, pemerintahan ataupun swasta. Kita mendukung ada pembangunan pemecah ombak ini. Tapi ingat dong, tata titi itika. Ini Lampung Selatan, bro. Lampung Selatan ini. Siapa kita? Itu Lampung Selatan ini. Ada pemangku adat, pemangku segala macam. Itu jangan lalu pemenang proyek. Berarti dia banyak duit, pemborong, pemenang proyek mau semaunya aja bekerja di Lampung Selatan. Ini Lampung Selatan. Jangan main-main. Mau siapa aja pemenang proyeknya. Ini instruksi dari Presiden Jokowi. GML mendukung, cepat selesaikan. Itu, tapi jangan mentang-mentang pemborong banyak duit berkuasa. Nggak ada etika lagi. Ini Lampung Selatan ini. Ada yang berkuasa. Ya, di situ pemangku segala macam. Kami GML peduli. Adanya pembangunan ini. Adat istiadat harus. Itu bos. Jangan hanya pemenang proyek, pemborong besar. Tidak ada etika. Kami GML peduli. Itu, kami mendukung program Bapak Jokowi Presiden. Mantap Pak Presiden. Terima kasih ada programnya ini untuk membantu masyarakat pesisir Raja Basah khususnya. Itu, ini PKK kalian nak bicara dong. Minta sama ketua umum atas dasar perjuangan ini untuk kearifan lokal juga, untuk kepentingan rakyat bersama dan untuk kepentingan BRP juga. Saya mohon maaf bila ada kata-kata juga yang salah, dan ini juga mungkin diliput ya di media dan bukan bakal jadi trending center juga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat kita. Mohon maaf ya Pak Pelaksana ya, agak capek-capek lah ya. Tapi nanti dapat pahala. Namanya pelaksana. Itu pelaksana mungkin habis kejebur laut. Ya. Harus tanggung jawab. Nah, sepatunya kan luar biasa berarti. Ya. Semangat untuk membangun Lampung Selatan ini. Libatkan orang-orang sini, libatkan sepenuhnya karena orang sini juga mampu bikin waterbrick lah. Setidaknya menyerap tenaga kerja di lingkungan sini. Masyarakat sini diuntungkan, gitu ya. Benar. Akhirul kalam, itu yang disampaikan, poin-poinnya. Kita nggak resmi kemarin ngirim surat untuk audensi, kita datang aja langsung ngobrol. Kita nggak resmi ya. Tetapi kalau contohnya tidak ada peningkatan setelah kita ini kan. Ya, kalau lokasi kita menjadi informasi mungkin selama ini juga belum pernah kita ketemu langsung kan gitu ya, bersama beberapa ormas ya, tapi juga kita ketemu dulu di tempatnya si Sodi rame-rame juga kan. Jadi begini ya, segala sesuatu umpamanya keluhan itu warga itu semua kita tangkap. Kalau masalah penyiraman sih ya, kalau di atas 20 sih Pak, 20 dari di satu hari kita lihat, karena itu mobil kita mungkin bisa dilihat kan non-stop ya, itu terus ya kan. Jadi bisa dilihat lah. Mungkin masalah pembersihan juga orang-orang pelayanan di sini ya mungkin ya bukan lagi kalau kearifan lokal ya kan, bisa dilihat semua. Itu sampai 50 aja udah, kalau saya lihat di sini udah hampir ya kan. Ya otomatis kenapa? Karena ya lebih gampang, karena memang itu misi kita pun juga dari kementerian, dari balai pun juga kan itu melakukan untuk kearifan lokal, dan juga udah kita jalankan. Dan juga kan itu itu ada bertahap-tahap lah, karena memang semuanya kan belum kita pegang, itu masih masuk batu semua. Tapi kalau ini yang udah berjalan semua, masang papi, masang bikin taman, otomatis kan lebih banyak kita butuhkan masyarakat yang dari warga sini kan. Jadi masalah ada juga kita minta petunjuk dari rumah ada yang mungkin dari teman-teman pun juga pihak dari BRP yang mungkin nggak usah dilakukan lagi. Kita selama ini kan mulai dari awal kan mungkin bapak-bapak juga tahu
kita selama ini kan minta petunjuk juga, ya sampai sekarang ya kita segala sesuatu juga kita terus minta petunjuk. Satu lagi, upaya meminimalisir dampak lingkungan akibat tambang batunya. Jadi masalah jalan pun juga namanya kita untuk memperbaiki dan bukan juga cuma di sini doang kita mengerjakan proyek. Ya memang itu resikonya. Ya tapi ya kita tanggung jawab. Misalnya namanya jalan-jalan ya selesai ini proyek yang kita bersihin ya gimana awalnya kan gitu. Dampak lingkungan terhadap tambang batu, upaya BRP dalam meminimalisirnya. Kalau dampak pasti ada, tetapi kita upaya untuk meminimalisirnya seperti apa? Jadi kalau kita kan ini sudah kita bersama juga jangan masuk ya enggak. Ya orang ya kita kan mengharapkan juga dan itu mengutarakan sama orang itu ya kan ya gimana ya nggak sampai terjadi yang kita sesuai kita harapkan kan gitu ya segala sesuatu lah mungkin yang dari sawah-sawah pun juga mungkin dilihat juga sebagian besar kan batu diambil dari situ selesai itu diperbaiki kan gitu. Ini salah satu kan itu beban. Ya kita memang itu menekatkan itu sama sukan-sukan yang lain. Ya, dalam arti ya selesai itu digali ya gimana langkahnya itu diperbaiki lagi kan. Di sini ada berapa sukun itu? Ada 4 sukun itu ya. Contohnya takutnya kan gini. Oh ini ternyata subgon itu contohnya ada program juga dari BRP gitu kan untuk meminimalisir dampak lingkungan. Contohnya di dalam sudut kemiringan yang berpotensi longsor gitu kan. Ternyata BRP juga menggelontorkan dana juga untuk subgon itu apa harganya dinaikkan contohnya kan untuk meminimalisir apa sudah ada upaya gitu kan. Karena kan gini, kalau subkon mereka hanya tahunya menyuplai ya. Hanya tahunya menyuplai, tetapi kalau untuk dampak lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BRP, termasuk kami juga ormas gitu kan ikut mengawasi dampak lingkungannya, proses semuanya itu yang memang kita harapkan dari pihak BRP ini gitu kan jauh memahami potensi dampak lingkungan yang lebih luas ke depannya yang kita harapkan ya. Nah ya kita ulangi kenapa upaya itu penting. Upaya itu penting. Jangan sampai pembangunan ini dilakukan untuk mencegah bencana, tiba-tiba terjadi bencana lain gitu kan akibat dampak dari pembangunan ini. Jadi urusan bencana aja masih gali lubang tutup lubang itu yang kita hindari. Gitu. Tetapi subkon itu semuanya dari Lampung Selatan alhamdulillah. Orang ya alhamdulillah. Terima kasih subkon yang udah dari sini. Ini karena ya alhamdulillah sudah ada komunikasi yang baik yang baik lah yang kita adakan ke depannya itu. Ya semalam karena saya bel kok mungkin lagi sibuk ya nggak diangkat. Nah untuk koordinasi kan mungkin banyak kawan-kawan kita yang sudah kita koordinasi itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Oh enggak cukup ya. Okay. Paling di dampak lingkungannya aja mudah-mudahan dijawab dengan nanti. Iya, kita mengharapkan juga ke depannya juga saran-saran dari teman-teman yang juga kita ya meminta ya langkah baiknya juga kan bantuan saran-saran juga kan masukan itu udah banyak ya kita kan. Ini bentuknya sebagai somasi pertama. Kalau memang tidak ada perbaikan terhadap menghargai kearifan lokal di tempat, meminimalisir dampak lingkungan, dan ternyata pembangunan ini membuka wacana bencana lain, kita punya hak hukum juga kan untuk ikut menertibkannya. Ya mudah-mudahan ini manfaat lah. Udah siap, cukup. Mungkin itu kata ya, Anda ya. Oke bang. Biasa ke depannya. Koordinasi lah. Oke siap. Iya. Ada lagi? Cukup. Amit kita ya. Ya udah terima kasih. Oke, bisa kita. Ini program Bapak Jokowi langsung. Ya kami Gembel sangat setuju. Nah, tetapi dari
terlaksananya ini kami tidak ada apa namanya itu untuk terlibat, bukannya terlibat terkait ini ya, untuk menyikapi, karena kami sangat mendukung adanya pembangunan ini. Nah, dalam dekat ini sudah banyak masukan ke saya langsung, ya cerita begana begini, aspirasi masyarakat segala macam itu. Tentu kami sebagai kontrol sosial menampung aspirasi masyarakat itu. Nah, makanya hari ini saya sempatkan komunikasi langsung, alhamdulillah ketemu langsung ya dengan Bapak siapa? Tambunan, Pak. Pak Tambunan. Gayus Tambunan. Di sini sebagai apa, Pak? Pelaksana. Nah, ya alhamdulillah bisa langsung ketemu. Intinya kami mau menyampaikan apa yang kami serap dari masyarakat. Di sini kan ada pemangku adat, tokoh masyarakat. Itu ya intinya kalau kami di sini kayak ini Lampung Selatan, minimal kita itu apa namanya itu ya ada etika lah. Nah, etika ya kami siapapun kalau menyampaikan aspirasi tetap kami tampung. Nah, untuk itu supaya Dinda Ai yang apa namanya yang menjelaskan ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami dari rombongan Ormas GML silaturahmi ke PT apa namanya Pak? BRP. BRP itu singkatan Basuki Rahmata Putra. Basuki Rahmata Putra. Yang pertama kami ucapkan ya selamat bekerja gitu kan. Membangun water break ya. Water break di Lampung Selatan ini. Tetapi kami sebagai kontrol sosial, kami punya kewajiban untuk menyampaikan ada hal-hal yang penting yang memang ini kegaduhan yang terjadi di sini supaya lebih tertata dan lebih kondusif. Yang paling pertama adalah menjaga kearifan lokal di tempat ini, baik infrastrukturnya, jangan sampai pembangunan ini bertujuan untuk menahan bencana. Lajunya ke depan membuka peluang bencana-bencana yang lain. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tambang batu, semuanya harus terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedural dan aturan yang berlaku. Jalan, masyarakat, jangan sampai juga terganggu, sampai becek kayak gitu, parah bener. Pemikiran kami, toh 10 kali disiram juga, insya Allah proyek ini nggak rugi. Sehari 10 kali dibersihkan aja untuk kepentingan masyarakat, proyek ini nggak bakalan rugi. Itu perhitungan kami. Kami di sisi lain, kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak BRP, selamat bekerja, tetapi catatan pertama adalah menjaga kearifan lokalnya. Hormati budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah ini. Para pemangku adatnya, itu kan, para pemimpin adatnya. Bagaimana ini menjadi jalan manfaat dan kebaikan. Jangan membuka juga peluang-peluang yang nggak beres ke depannya. Salah satunya, ya ketika kami tadi di jalan aja begitu beceknya, gitu kan, plekmen. Ya setidaknya kalau nyiram 10 kali atau menyerap juga tenaga kerja di sini kan, gitu. Kearifan lokal di sini ya kita berterima kasih. Kita lihat sudah ada orang-orang lokal juga di sini, orang-orang Lampung Selatan, bagian dari titipan otonomi daerah itu sendiri kalau di undang-undang. Jadi terima kasih sudah diberdayakan, tetapi tanggung BRP itu lebih berkesan ketika nanti meninggalkan Lampung Selatan. Tolong hal-hal lain juga diindahkan, seperti kebersihannya, pengaturan lalu lintasnya, dampak lingkungannya, gitu kan. Karena ini efek dari pembangunan keterkaitan efek water break. Sementara kami belum kirim surat ke kementerian, ke BLH, kami belum ke DLHD. Selagi kita bisa sampaikan secara langsung. Dan ini memang kita bagian dari kontrol sosial. Terima kasih sudah memberdayakan masyarakat di sini, tetapi di sisi lain harus ada peningkatan menjaga tatanan kearifan lokal yang ada di sini. Ya diantaranya, ya salah satunya jalan, hormati para pemangku adatnya. Bagaimana meminta petunjuk kepada mereka juga, agar kepada para pemangku adat, kepada para pangeran, kepada para ini ya, biar di sini terlaksana dengan baik dan kondusif. Gitu kan, biar di sini terlaksana dengan baik dan kondusif. Nah, yang paling penting seperti itu ya, Pak ya. Gitu kan, kualitas mutu water break-nya jangan sampai di luar spek, itu yang kita titip gitu ya, kita titip
antara kita sebagai kontrol sosial, hak hukum kita sebagai ormas kita sampaikan kepada pihak BRP supaya dijaga keteraturannya. Jangan sampai ini tujuannya untuk menciptakan keteraturan, untuk menciptakan keamanan masyarakat, tetapi membuka peluang bencana yang lain. Nanti beres waterbreak, takutnya longsor. Nah itu yang kita takutin. Ya kita amanat supaya itu lebih di kajian lingkungan hidupnya, kajian AMDAL-nya, itu juga dicermati. Supaya ketika BRP meninggalkan Lampung Selatan setelah beres pembangunan ini berkesan di Lampung Selatan. Ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga. Gitu kan, mudah-mudahan pekerjaan ini berjalan dengan baik. Tetapi kami titip pesan juga, gitu kan, sebagai ormas, jaga kearifan lokalnya di Lampung Selatan. Hormati para pemangku adatnya, minta petunjuk mereka supaya ala para beliau-beliau ini diminta petunjuknya. Bagaimana mengkondusifkan jalan yang kotor setelah ini dampak lingkungannya diminimalisir. Kalau sampai tidak ada nggak mungkin, dampak lingkungan itu pasti terjadi. Tetapi diminimalisir demi kepentingan masyarakat. Jangan sampai jalan yang kotor, yang ini, gitu kan dibiarkan. Bahkan menurut perhitungan Ormas GML 10 kali nyiram aja nggak rugi nggak BRP ini, nggak rugi. 10 bahkan bagus buat kaminya juga, buat masyarakat di sini menyerap tenaga kerja. Setidaknya ada 10 mobil tangki, berarti ada kali 2 orang, ada 14 orang yang nambah kerja. Berarti kan nambah penghasilan buat orang sini juga. Keneknya juga kan. Keneknya juga ya gitu ya. Mungkin buat Patamburan ruwet dikit, tetapi kan GML Satu. lokal Maju. lokal kita Indonesia. NKRI. Harga mati. Alhamdulillah hari ini kami sudah koordinasi langsung dengan Bapak Tambunan. Bapak Tambunan di sini sebagai pelaksana. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat, pemangku adat setempat, kearifan lokal yang harus dikedepankan sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan diindahkan. Tetapi kalau tidak diindahkan akan kami stop. Ini proyek instruksi dari Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden yang menginstruksikan proyek ini. Kami sangat mendukung, tetapi kita harus menjaga juga lingkungan, keselamatan masyarakat sini dengan adanya proyek ini. Masih banyak jalan lain mau kita tempuh. Karena aspirasi masyarakat sudah banyak kami tampung. Dari dulu kami mendukung. Begitu kami mendapat laporan ada permasalahan ataupun dari aduan dengan masyarakat, kami GML turun langsung ketemu dengan Bapak Tambunan pelaksana. Mudah-mudahan kalau nggak diindahkan kita stop ya ketua. Ya, dia mendengar informasi tadi ya akan dilaksanakan apa yang kita sampaikan itu. Ya mudah-mudahan terlaksana itu. Termasuk penyiraman. Ya tolonglah masyarakat juga dijaga. Nah, imbasnya ini apa? Debu luar biasa, becek. Nah, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ada proyek kena nilainya begitu besar. Masyarakat ini yang merasakan. Karena GML ini berjuang untuk masyarakat. Kearifan lokal yang harus dikedepankan. Kalau ini tidak diindahkan, GML akan menutup. Siap. Ini proyek. Siap. Terima kasih, itu saja. Tolong kalau ada saat apalagi sampaikan. Untuk kearifan lokal, tolong dijaga, hormati adat dan budaya di sini, adat budaya, ya kan? Berdayakan masyarakat setempat, jaga alamnya, jaga lingkungannya, jangan sampai dampak lingkungannya jauh lebih berbahaya. Jangan sampai pembangunan untuk mencegah bencana berpeluang membuka potensi bencana-bencana yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Ya, kalau sampai itu tidak diindahkan, yang kami sampaikan tadi tidak dilakukan perbaikan-perbaikan, maka menurut Ketum dengan segala risiko kami akan tutup. Siap. Mantap. Ya, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang,